Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar semuanya? Sehat. Silakan ketua kelas untuk memimpin. Duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat pagi. Selamat pagi. Hari ini hadir semua. Semua berarti kesehatan kalian bagus, kondisi kalian bagus. Nah, hari ini bertemu kembali dengan Butin Hartini dengan materi bekerja sama dan bergotong royong. Tapi sebelum masuk dalam materi, Ibu ingin kalian berdiri dulu. Sudah rapi bajunya? Sudah rapi, silakan duduk kembali. Terima kasih. Nah, materi hari ini kita akan membahas bekerja sama dan bergotong royong. Tujuan pembelajaran peserta didik yang pertama mampu memahami pengertian, hakikat dan pentingnya kerjasama serta gotong royong. Yang kedua, mengidentifikasi bentuk kerjasama di sekolah, di rumah dan masyarakat. Yang ketiga, menunjukkan sikap solid, toleran dan aktif dalam kerja kelompok. Tujuan pembelajaran kita hari ini. Jadi sebelum masuk dalam pembelajaran, Ibu minta kalian berdiri terlebih dahulu menyanyikan lagu wajib nasional Satu Nusa Satu Bangsa. Kita akan berdiri dulu. Dalam hitungan ketiga, ingat ya. 1, 2, 3. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Silakan duduk kembali. Sudah siap pelajarannya? Pelajarannya sudah dipersiapkan. Kita lihat selanjutnya ya. Pengertian kerjasama. Kerjasama ini adalah kegiatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama secara efektif dan efisien. Jadi kerjasama ini adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kira-kira siapa yang bisa menyebutkan contoh kerjasama di lingkungan sekolah? Silakan. Ya kelompok. Kerja kelompok. Benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Anda. Selanjutnya itu punya 2 pertanyaan pematik. Yang pertama,
berat itu lebih ringan ketika bersama-sama. Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Beban terbagi. Tugas yang besar dipecah menjadi bagian-bagian kecil sehingga tenaga dan waktu yang dikeluarkan setiap orang menjadi lebih sedikit. 2. Saling melengkapi. Kekurangan satu orang ditutupi oleh keahlian orang lain, membuat pekerjaan lebih cepat selesai. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Anda. Selanjutnya pertanyaan yang kedua. Apa sih dampak jika masyarakat Indonesia itu enggan bekerja sama? Silakan. Dampak jika masyarakat Indonesia enggan bekerja sama. Jika masyarakat Indonesia yang beragam memilih hidup sendiri-sendiri atau individualis, maka akan terjadi 1. Perpecahan bangsa atau disintegrasi, semboyan Bhinneka Tunggal Ika akan mundur, memicu hilangnya rasa persatuan. 2. Hilangnya identitas budaya. Budaya gotong royong yang menjadi jati diri luhur bangsa Indonesia akan punah. Benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Rio. Ibu minta kalian berdiri dulu, kita ice breaking dulu biar tambah semangat dalam belajar. Berdiri dulu. Pertama ice breakingnya tepuk semangat. Semangat ya. Bisa dimulai? 1, 2, 3. Adalah bekerja sama secara sukarela demi kepentingan bersama sebagai ciri khas budaya Indonesia. Gotong royong itu contohnya seperti apa? Contohnya ada kegiatan kerja bakti. Selanjutnya hakikat bekerja sama dan gotong royong. Yang pertama mengutamakan kebersamaan. Yang kedua saling membantu. Yang ketiga menghargai perbedaan. Yang keempat memperkuat persatuan dan kesatuan. Yang selanjutnya apa sih pentingnya kerjasama dan bergotong royong? Yang pertama meringankan pekerjaan. Nah, kita memiliki pekerjaan jika dilakukan secara bersama-sama akan lebih ringan, lebih cepat selesai. Yang kedua, mempererat hubungan sosial. Yang ketiga, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Yang keempat, menciptakan lingkungan yang harmonis. Penerapannya ada di lingkungan sekolah, ada di lingkungan rumah, dan lingkungan masyarakat. Sikap yang harus dikembangkan yang pertama toleransi, kedua solidaritas, tanggung jawab, disiplin, aktif, berpartisipasi. Nah, hari ini Ibu punya LKPD yang harus kalian diskusikan dengan teman kelompokmu. Ada 4 kasus dalam LKPD kalian kerjakan. Kalau sudah selesai nanti kalian presentasikan ke depan. Yang merasa kesulitan, tulis namanya dulu, identitasnya ya. Tulis dulu. Ada kesulitan?
Sudah selesai? Sudah, silakan perwakilan kelompok maju ke depan. Kalau sudah perwakilan satu kelompok maju ke depan, silakan. Selamat pagi. Pagi. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kasus 2. Sebuah desa padat penduduk mengalami kebanjiran karena saluran air tersumbat sampah. Namun, saat kepala desa mengundang kerja bakti membersihkan selokan, banyak warga usia muda memilih berdiam di rumah, bermain gadget, dan menganggap itu murni tugas petugas kebersihan. Berikut adalah analisis untuk mencegah kasus 2. 1. Akar penyebab masalah. Krisis empati dan individualisme. Pengaruh gadget membuat warga muda acuh terhadap lingkungan sekitar. 2. Dampak buruk terhadap persatuan. Lunturnya solidaritas. Hilangnya rasa kebersamaan sehingga masyarakat menjadi terkotak-kotak dan ikatan sosial desa melemah. 3. Solusi konkret dan rencana tindakan atau komitmen. Rencana tindakan atau komitmen membentuk komunitas pemuda peduli lingkungan atau KPPL di desa, di mana warga muda diwajibkan menjadwalkan edukasi digital pemeliharaan selokan sebulan sekali. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Kami ucapkan selamat pagi. Beri tepuk tangan untuk kelompok kita. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan materi untuk hari ini? Silakan, Fani dari kelompok kita. Kesimpulan pembelajaran hari ini, kerjasama dan gotong royong adalah akar budaya asli bangsa Indonesia yang dirangkum dalam Bhinneka Tunggal Ika. Keragaman bukanlah penghalang, melainkan modal sosial yang kuat jika dikelola dengan sikap saling menghormati. Gotong royong mencerminkan pengalaman nyata sila ketiga, persatuan Indonesia, dan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, benar sekali. Beri tepuk tangan untuk Fani. Jadi kesimpulan hari ini untuk materi hari ini bahwa kerjasama dan bergotong royong itu merupakan nilai yang penting yang memperkuat persatuan bangsa dan keragaman masyarakat Indonesia. Nah, silakan sekarang kumpulkan LKPD yang Ibu berikan tadi. Silakan kumpulkan ke depan. Perwakilan kelompok mengumpulkan ke depan. Nah, bisa kalian lihat untuk materi selanjutnya, untuk minggu depan kita akan membahas materi tentang norma-norma dalam hidup bermasyarakat. Kalian coba buka, lihat dulu bukunya halaman 37. Nah, di situ ada materi yang harus kalian pelajari dan ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Sudah dilihat? Nah, kalian pelajari untuk materi minggu depan. Sudah jelas semua? Nah, terima kasih untuk semuanya. Pertemuan hari ini Ibu cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Ibu persilakan ketua kelas untuk memimpin